Ada strategi apa yang sedang dibangun oleh tim pengacaranya Saka Tatal dengan ritual sumpah pocong ini? Dan ada permainan catur apa yang sedang distrategikan oleh tim pengacara Saka Tatal dengan sumpah pocong ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menilai dulu dengan kultur budaya Indonesia yang mayoritas masih mempercayai mistis. Mungkin kalian bertanya-tanya nih di sini, masa sih tim pengacaranya Saka Tatal itu nggak tahu hukum? Kan sumpah pocong tidak masuk ke dalam hukum pidana Indonesia, tidak masuk ke dalam hukum undang-undang Indonesia. Yang masuk itu hanya sumpah di bawah kitab suci aja kan. Sumpah pocong tuh nggak ada. Tentu jawabannya tim pengacaranya Saka Tatal tahu betul dengan aturan itu, bahwa pesannya sumpah pocong tuh nggak masuk ke dalam undang-undang. Cuma kan di sini yang patut kita teliti bersama, ada strategi apa nih kira-kira yang dibangun di sini? Punya tujuan apa kira-kira? Langkah caturnya akan kita coba tebak kemana sih arahnya. Oke. Nah, kita awali dulu ya, kalau bahwasanya kultur budaya Indonesia itu 80% masih percaya mistis, termasuk percaya dengan sumpah pocong ini. Nah, nanti kalau kamu sudah memahami ini, kita akan sedikit-sedikit temukan nih langkah caturnya kemana nih, strateginya itu arahnya kemana, begitu loh. Oke, begini, kalau kamu menganggap tim pengacaranya Saka Tatal ini percaya mistis, padahal kan mereka ahli hukum, tapi kok percaya mistis kan? Wah, ini gimana ini? Perlu kalian ketahui. Coba perhatikan statement dari Rudiana ketika bersama Hotman Paris. Ini statementnya nih. Saya siap sumpah pocong kalau seandainya yang mati itu bukan Eki, yang dikubur itu bukan Eki. Itu kan poinnya tuh di situ tuh. Dia siap sumpah pocong kalau anaknya itu meninggal dan yang dikubur itu adalah Eki. Nah, jadi ritual sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal itu bukanlah tantangan kepada Rudiana, tapi dia adalah menerima tantangan dari Rudiana. Rudiana itu menantang, saya siap sumpah pocong. Kemudian tantangan diterima oleh Saka Tatal gitu. Dari sini aja kan udah mulai kebaca nih. Jadi sebenarnya yang menginisiasi sumpah pocong itu siapa? Rudiana, gitu ya kan? Saka Tatal hanya menerima inisiasi itu dari Rudiana ini. Jadi sebenarnya ide sumpah pocong itu dari Rudiana. Nah, udah mulai ya kebaca ya. Lah, kalau untuk Saka Tatal mungkin yang nggak ngerti hukum, untuk apa sih dilakukan? Saka Tatal melakukan itu karena dia yakin lingkungan di desanya dia itu mayoritas percaya dengan sumpah pocong, percaya dengan mistis ini gitu loh, percaya banget. Nah, maka ini juga dilakukan oleh Saka Tatal sebagai ajang pembuktian, ajang menunjukkan kepada masyarakat di sekitar bahwasanya saya adalah jujur kan gitu. Tapi ini nih buat pengacara apa sih? Ya kan, apa tujuan dari pengacara ini? Ayo kita bedah lagi dengan statementnya si Rudiana. Saya siap sumpah pocong kalau seandainya yang mati itu bukanlah Eki, yang dikubur itu bukanlah Eki. Namun ketika ditantang untuk sumpah pocong, kalau Rudiana bukan yang menskenariokan dan Rudiana itu tidak menganiaya, dia menolak dengan alasan hukum Indonesia tidak mengatur itu. Bahkan si Peter Ramdhani bawa-bawa agama, ini musyrik dan lain sebagainya. Padahal yang pertama kali ngomong sumpah pocong itu kan Rudiana, begitu. Nah, justru kenapa sekarang dia malah menolak? Ya karena memang dia itu tidak jujur gitu loh. Tidak jujur di situ. Nah, sekaligus juga ini mengkonfirmasi bahwasanya polisi yang paling percaya mistis ya Rudiana. Dulu mungkin kalian bertanya-tanya ya kan, ini kan berawal dari kesurupannya Linda ya kan, kesurupannya Linda kemudian
berubah menjadi 1 BAP dan penangkapan 8 terpidana. Masa sih polisi percaya kesurupan Linda? Nah, dengan statement yang sumpah pocong ini semakin terkonfirmasi karena bahwa memang benar Rudiana ini orangnya mistis, percaya dengan mistis. Jadi sudah terjawab kenapa Rudiana dulu percaya dengan kesurupan Linda, karena memang dia itu orangnya percaya mistis. Terbukti dengan sumpah pocong ini. Ketika anaknya yang meninggal itu Eki, dia yakin banget, ya kan, memang benar anaknya yang meninggal itu, sampai berani sumpah pocong. Tapi ketika ditantang untuk mengakui bahwa saya bukan pembuat skenario dan saya tidak menganiaya, dia nggak terima dengan tantangan sumpah pocong ini. Itu artinya fix di sini nih, Rudiana ini orang yang paling percaya dengan mistis, orang yang paling percaya dengan sumpah pocong, percaya dengan orang kesurupan gitu loh. Nah, di sini kan udah mulai terjawab. Jadi salah satu strategi yang sedang dibangun oleh tim pengacara Sakatatal dengan sumpah pocong ini ingin memberikan satu pesan kepada masyarakat. Woi, lihat, Rudiana itu orangnya percaya mistis, dan semua kejadian ini yang buat itu adalah Rudiana dengan skenarionya itu berdasarkan dari hal mistis pula, yaitu apa? Kesurupannya Linda. Masuk tuh yang pertama. Itu strategi yang sedang dibangun. Kemudian ini juga mengindikasikan bahwasanya memang Rudiana ini adalah seorang polisi yang tidak profesional, seorang polisi yang patut dicurigakan. Dulu masuk polisinya itu nyogok. Kenapa? Kalau polisi profesional itu tidak mungkin akan melibatkan hal-hal mistis di dalamnya, karena itu di luar undang-undang, begitu loh. Tapi kenapa Rudiana memakai itu? Bahkan dijadikan landasan untuk dia membuat BAP. Berarti patut dipertanyakan tentang kapabilitas dia sebagai polisi. Dan ini juga mengindikasikan, wah bener nih, si Rudiana dulu masuk polisi kayaknya nyogok ini. Karena kalau nggak nyogok, dia murni bener-bener berdasarkan intelektualnya dia, kapabilitasnya sebagai polisi, nggak mungkin itu dia percaya hal-hal begituan, apalagi menjadikan landasan hukum. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, dari strategi yang sedang dibangun itu adalah tujuannya apa? Membangun opini di masyarakat. Karena dengan dibangunnya opini itu juga menjadi satu desakan nanti dan akan mempengaruhi keputusan hakim gitu loh. Nanti di sidangnya di MK itu, dan keputusan di Mahkamah Agung juga kan gitu. Ini juga untuk mempengaruhi opini masyarakat. Kan kita juga nggak tahu, jangan-jangan nanti hakim di Mahkamah Agung percaya sumpah pocong pula, ya kan? Kita nggak tahu. Kan tadi kita udah disimpulkan di awal, mayoritas kultur budaya Indonesia itu masih percaya hal mistis. Ya kalau di persentase paling 15% yang berpikir real itu, yang tidak percaya sama sekali. Itu yang 85% itu masih percaya ataupun percaya nggak percaya kan. Itulah kultur budaya Indonesia. Ini juga untuk membangun satu opini yang diharapkan dapat membantu mempengaruhi keputusan hakim itu di situ gitu loh. Nah, jadi sudah terjawab ya, apa sih strategi yang sedang dibangun? Salah satunya itu tadi, untuk meyakinkan kalau Rudiana itu polisi paling percaya mistis. Yang kedua, menunjukkan Rudiana itu polisi yang tidak kompeten, yang masuknya itu diduga itu nyogok. Dan yang ketiga, untuk membangun opini di masyarakat agar yaitu tadi untuk mempengaruhi keputusan hakim dengan dari sisi psikologis gitu loh, psikologis mistis. Nah, bisa aja begitu. Ya, mudah-mudahan kalian bisa menerima ya, bisa memahami, mencerna apa yang saya sampaikan, meskipun bahasanya agak-agak belibet, mohon maaf. Terima kasih, dan terima kasih kepada kalian netizen Indonesia yang selalu mengawal kasus ini demi keadilan rakyat kecil.